Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sofyan Maulana dari kelas TM2 D3 TM2A dengan NIM 2401099. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja atau benda kerja dari mata kuliah Permesinan 2. Oke, yang pertama saya akan mempresentasikan hasil dari mesin gerinda datar. Nah, ini hasil dari mesin gerinda datar ya. Oke, awal-awal itu kita sebelum melakukan praktek, alangkah baiknya kita persiapkan dulu alat-alatnya yang mau dibutuhkan. Yang pertama jangka sorong, terus kacamata, sepatu safety, sama baju wear pack. Nah, jika sudah itu disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengecek mesin tersebut atau mesin yang akan kita gunakan berfungsi dengan baik atau tidak. Jika mesin tersebut bekerja dengan baik, oke, bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita ukur terlebih dahulu pengukuran awal di benda kerja. Pengukuran awal di benda kerja itu berapa untuk sebagai patokan kita makan berapa mili gitu. Ukur dari sisi sini ukur. Awal benda kerja ini 30 cm lebih lah intinya. Nah, kita ukur sisi satunya diukur, sisi sini ukur. Nah, jika sudah diketahui ukuran awalnya, oke, baik. Langkah selanjutnya kita lihat di gambar kerjanya yang disuruh itu berapa hasilnya. Nah, kebetulan saya ini disuruh hasilkan 28 mili. Sisi sini 28, sisi sini 28, sisi sini 28. 28 kali 28 kali 28. Oke, jika sudah kita pasang benda kerja ini di ragum, buka ragumnya, terus kencangkan ragumnya, jangan lupa diketok menggunakan palu aluminium biar posisinya rata, sejajar. Oke, jika sudah kencangkan. Nah, untuk pemakanan pada mesin gerinda datar tidak boleh lebih dari 0,3 karena dapat mengakibatkan mesin tersebut mati atau pemakanan terlalu banyak itu bisa menyebabkan batu gerindanya pecah. Oke, kita makan satu sisi dulu, makan satu sisi sini dengan secara bertahap makannya. Secara bertahap satu sisi sini pemakanan 0,1, 0,2 sampai 0,3. Jika sudah mendekati pengukuran dari gambar kerja, selanjutnya kita balik posisinya seperti ini, posisi belakangnya, posisi ininya. Kan tadi sini, sekarang sini posisinya. Lanjut pemakanan sampai dengan ukuran 28 mili. Oke, sama halnya samping sini, samping sini, samping sini, samping sini. Intinya sama semua pemakanannya, cara pemakannya sama, ukurannya sama. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada benda kerja yang kedua, yaitu roda gigi. Roda gigi. Oke, roda gigi. Nah, sebelum jadi seperti ini, kita biasa selalu safety first-nya diutamakan, yaitu menggunakan sarung tangan, menggunakan wear pack, menggunakan sepatu, menggunakan kacamata. Oke, sebelum melakukan praktek, alangkah baiknya kita pengecekan mesin terlebih dahulu. Ini kan menggunakan dua mesin fresh sama mesin bubut. Oke, kita
Pertama, melakukan pengecekan mesin bubut, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Jika berfungsi dengan baik, mesin itu dapat digunakan. Begitu pula dengan mesin freshnya, bekerja dengan baik atau tidak. Jika bekerja dengan baik, mesin tersebut dapat digunakan. Nah, posisi awal benda kerja ini berdiameter 55 dan lubang ini dibor dengan diameter 16. Ini lubang tengah, diameter tengah nih, lingkaran tengah. Nah, apa langkah awalnya? Kita bolongin terlebih dahulu atau lubangi terlebih dahulu tengahnya menggunakan mesin bubut. Oke, dipasang ini di ragum, bukan di ragum, cekam bubut, menggunakan mesin bubut. Jangan terlalu kencang jangan terlalu kencang banget, nanti pecah. Ini soalnya terbuat dari nilon bahannya. Nah, lalu kita lubangin dulu awalnya menggunakan mata bor 8, lalu naik ke 12 dan naik ke 16. Oke, jika sudah ini dilubangi, gunakan as sepanjang 25 cm untuk sebagai inilah tumpuannya, biar semisal ini ditaruh di cekam, nanti takutnya nabrak. Untuk mencari keselamatan dan keamanan, kita menggunakan as baut tuh yang panjangnya 25 cm. Nah, kita masukin bautnya, kita kunci dengan menggunakan 2 mur. Oke, nah yang ininya, yang badan bautnya kita masukin ke posisi cekamnya. Nah, lalu kita bubut menggunakan pahat rata dengan diameter 40 sampai diameter 48 si lingkarannya ini. Lalu sesudah itu kita bikin chamfer di bagian ujung sini dan ujung sini sebanyak 2 mm. Lalu jika sudah, kita lepas dong ini benda kerjanya. Lalu kita pindah ke mesin fresh. Nah, sebelum kita gunakan mesin fresh tersebut, kita posisikan mesin fresh secara horizontal. Oke, baik, selanjutnya kita pasang benda kerja ini di posisi di meja mesin fresh. Lalu kita cekam menggunakan cekam yang kecil tuh. Ada di mesin fresh, dicekam. Lalu kita menggunakan central drill yang kecil untuk stabilitas pemutaran ini. Lalu kita ukur dulu ini pakai modul 3, terus kedalamannya berapa, terus kedalaman lingkar tusuknya berapa, modulnya berapa, lalu diameter dalamnya berapa, jumlah giginya berapa. Nah, kita ukur dulu, itu diperhitungkan. Nah, setelah saya hitung, itu hasilnya 2 kali 10/15. Jadi, pada lingkaran yang lubang itu, untuk posisi memutarnya, nah kita kan pakainya posisi yang ada angka 15-nya, kan di situ ada angka 15, 16, 17, 18, 20 sama kalau nggak salah 21 tuh. Nah, kita pakai yang 15. Pakai yang 15 untuk kebutuhan giginya, karena di sini permintaannya, karena di gambar kerja permintaannya itu jumlah giginya adalah 15. Oke. Nah, jadi posisikan ini kan udah diposisikan di meja, di ragum meja mesin fresh. Nah, kita ukur dulu jika sudah ketemu. Nah, ini posisikan titik 0 di lingkaran, misal ini di lingkaran ya, menjadi lingkaran, itulah lingkaran yang berlubang tuh.
Nah, posisikan di 15. Gunakan alatnya tuh yang lancip itu sebagai penopangnya biar lurus. Oke, jika sudah, kita kita dekatkan dulu, di titik nolkan dulu si modulnya ke sini. Yang penting nempel aja dulu buat sebagai acuan titik nol. Oke, jika sudah, kita mundurkan terlebih dahulu mejanya, lalu kita naikkan si meja tersebut sampai dengan 5 mili. Kedalaman tusuknya 5 mili. Oke, jika sudah, posisi lingkaran sudah di titik 15, baru kita makan. Makannya secara perlahan sampai benar-benar tembus sampai sini, dari depan ke belakang tembus lagi gitu. Tembus lah intinya. Nah, lalu kita sebagai titik 15 itu sebagai acuan, diputar lagi posisi ininya, cekamnya 2 kali putaran. Jika sudah 2 kali putaran, pastikan setelah titik 15 itu 1, 2, 3 sampai 10 lubang, baru itu titik 0 lagi, titik yang pertama. Nah, jika sudah titik kedua dilakukan yang sama, titik gigi kelima, putaran selanjutnya sama. Dari titik tadi kita putar lagi 2 kali. Jika sudah, titik sebelahnya yang kita jadi acuan 1, 2 sampai 10 lubang lagi. Nah, yang ke-10 itu jadi titik 0 lagi. Jadi titik 0 kita makan lagi posisinya sampai 15 gigi. Sampai ini benar-benar posisinya bagus seperti ini, rata jadi posisi. Jika perhitungannya benar dan putarannya kita sesuai, tidak ada selisih lubang, tidak ada selisih 1 lubang atau 2 lubang, kepresisiannya benar, maka hasilnya akan rata. Nih, hasilnya akan rata seperti ini. Tuh, bagus. Nah, jika sudah praktek segala macam, alangkah baiknya kita matikan mesin bubut dan mesin fresh. Nah, selanjutnya kita bersihkan kembali mesin yang telah kita gunakan, terus kembalikan alat-alat yang telah kita gunakan. Setelah itu bersihkan juga area kerja sampai bersih. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.